Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kian Santang, apa kabar untuk kalian semua? Dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya di channel kesayangan kalian yang pastinya akan kembali membahas alur cerita kembalinya Raden Kian Santang untuk episode selanjutnya. Namun sebelum lanjut ke pembahasan alur ceritanya, sekedar untuk menyambung tali silaturahmi kita semua, saya ingin menanyakan sobat semua berasal dari mana? Silahkan dijawab di kolom komentar. Di episode terbaru kali ini adalah lanjutan dari episode sebelumnya, yang dimana Raden Kian Santang membelah raganya menjadi dua bagian. Yang satu pergi ke masa lalu untuk menemui sang nenek, yang satu lagi tinggal di masa Pajajaran. Episode kali ini diawali di masa Pajajaran di pagi hari. Kian Santang bangun dari tempat tidurnya dan bergegas beranjak untuk segera membersihkan diri dan ikut sarapan pagi bersama keluarga istana. Setelah membersihkan dirinya dan menggunakan pakaian yang biasa ia pakai, Kian Santang menyusul ke ruangan makan untuk ikut sarapan pagi. Sesampainya di ruangan makan, Kian Santang menghampiri meja makan lalu duduk di kursi yang biasa ia tempati. Setelah Kian Santang hadir di ruangan makan, para pelayan istana mulai menghidangkan makanan di meja makan panjang. Setelah makanan selesai dihidangkan, keluarga istana mulai menyantap hidangan yang sudah disajikan. Dewi Rengganis yang duduk di sebelah Kian Santang melihat Kian Santang hanya diam dan tidak menyentuh makanannya sama sekali. Ia mencoba mengajak berbicara kepada Kian Santang untuk mengetahui ada apa dengan Kian Santang. "Raden," panggil Dewi Rengganis, "kenapa kau tidak menyentuh makananmu sama sekali? Apakah kau sedang sakit, Raden?" "Tidak perlu cemaskan aku, Nyimas. Lebih baik sekarang kau makan." Dewi Rengganis tidak dapat berbuat banyak selain mengikuti ucapan Kian Santang. Dewi Rengganis pun berkata dalam hatinya, kenapa belakangan ini sikap Raden Kian Santang berubah? Apa yang terjadi kepadanya? Kemudian Subang Larang yang melihat putranya hanya diam dan tidak menyentuh makanannya sama sekali dibuat khawatir dan cemas. Ia akhirnya menghampiri Kian Santang. "Putraku Kian Santang," panggil lembut Kian Santang sembari mengelus rambut Kian Santang. "Ibunda, ada apa putraku? Kenapa kau tidak makan? Apakah ada hal yang mengganggu pikiranmu?" tanya Subang Larang. "Tidak ibunda, ibunda jangan khawatir." Kian Santang bangkit dari tempatnya. "Pelayan, bawa makanan ini ke kamarku, aku akan makan di dalam kamar saja." "Baik Raden," jawab pelayan sambil menundukkan kepalanya. "Ayahanda, aku permisi," ucap Kian Santang. Ia akhirnya pergi meninggalkan ruang makan dan menyuruh salah satu pelayan membawakan makanannya ke dalam kamarnya. Prabu Siliwangi merasa khawatir karena melihat sikap aneh pada diri Kian Santang. Ia tidak tahu apa yang terjadi kepada putranya. Subang Larang yang merasakan kalau putranya sedang tidak baik-baik saja mencoba menyusulnya ke kamarnya, namun Dewi Rengganis menahan langkah Subang Larang. "Maaf Gusti Ratu, jikalau hamba lancang, biarkan hamba yang menemani Raden Kian Santang karena hamba adalah teman dekat dari Raden Kian Santang. Pasti Raden Kian Santang mau mengatakan apa yang sebenarnya terjadi." "Baiklah Nyimas, susullah putraku dan temani dia." "Baik Gusti Ratu, hamba pamit," ucap Dewi Rengganis sambil menundukkan kepalanya. Lalu setelah itu ia pergi meninggalkan ruangan makan dan menyusul Kian Santang ke kamarnya. Selanjutnya di portal masa lalu, saat Kian Santang hendak pergi ke istana Pajajaran, ia dihadang oleh dua orang penjahat. "Hei kau, berani sekali kau masuk ke wilayah kekuasaan ketua kami. Ini bukan wilayah kekuasaan kalian, melainkan ini adalah wilayah kekuasaan Pajajaran," ucap Kian Santang. "Berani sekali kau mengatakan seperti itu di hadapan kami. Lebih baik sekarang kau pergi meninggalkan wilayah ini daripada kau harus kehilangan nyawamu di tangan kami berdua." "Aku tidak akan pergi kemana-mana karena tujuanku adalah pergi ke istana Pajajaran." "Baiklah kalau itu maumu.
Kedua penjahat itu langsung menyerang Kian Santang dengan sigap. Kian Santang menangis dan membalas setiap pukulan yang dilontarkan kepadanya. Saat Kian Santang sedang sibuk bertarung dengan kedua orang penjahat, tiba-tiba muncul orang bertopeng dari belakang Kian Santang tanpa pikir panjang lagi. Orang bertopeng itu menyerang Kian Santang dan membuat Kian Santang jatuh tersungkur ke tanah. Dan Kian Santang pun terkena luka dalam karena serangan orang bertopeng itu. Orang bertopeng itu mendekat ke arah Kian Santang dan menatapnya dengan tajam di balik topengnya. "Bawa anak ini ke markas kita," ucap orang bertopeng itu. "Baik, Tuan." Ternyata kedua orang penjahat itu adalah anak buah dari orang bertopeng itu. Kedua penjahat itu menangkap dan membawa Kian Santang ke dalam sebuah goa, di mana itu adalah markas dari orang bertopeng itu. Sesampainya di goa, Kian Santang diikat dengan tali raja gaib milik orang bertopeng itu. "Siapa kau? Kenapa kau menangkapku dan membawaku ke markasmu?" teriak Kian Santang. Orang bertopeng itu membuka topeng yang menutupi wajahnya. Saat wajahnya sudah terlihat jelas tanpa topeng, betapa terkejutnya Kian Santang saat tahu kalau orang bertopeng itu adalah Argadana. Kian Santang berkata dalam hatinya, "Paman Argadana." Kian Santang seakan tak percaya kalau di masa lalu ia bertemu kembali dengan rival abadinya, yaitu Argadana. "Aku adalah Argadana, mantan Senopati Pajajaran. Aku adalah musuh terbesar dari Prabu Dewa Niskala dan juga putra sulungnya. Astagfirullah, aku akan mengambil seluruh ilmu kanuragan yang ada di dalam tubuhmu, lalu menggunakannya untuk melawan Prabu Dewa Niskala dan putra sulungnya nanti." Kian Santang tidak dapat berbuat banyak karena dirinya sedang diikat oleh tali raja gaib milik Argadana. Kemudian di masa Pajajaran, setelah makanan diantar ke kamar Kian Santang menutup pintu kamarnya. Ia duduk di samping ranjangnya, bukan duduk di sofa di mana sudah tersaji makanan di meja depan sofa itu. Tidak lama Dewi Rengganis masuk ke kamar Kian Santang. Ia menghampiri Kian Santang dan duduk di sebelah Kian Santang. "Raden, maafkan aku jikalau aku mengganggu dirimu. Tapi aku merasa cemas karena sikapmu belakangan ini berubah sejak kemarin," ucap Dewi Rengganis. Ia mengambil telapak tangan Kian Santang lalu menggenggam dengan erat. "Kau tidak perlu cemas, Nyimas, aku baik-baik saja." "Kalau Raden baik-baik saja, kenapa Raden tidak memakan makanan yang sudah dibawa oleh pelayan istana?" "Aku tidak lapar, maka dari itu aku tidak memakan makanan yang dibawa." "Aku tahu kau sedang berbohong, Raden. Lebih baik sekarang kau makan agar kau tidak jatuh sakit, Raden," balas Dewi Rengganis. Ia bangkit dari tempatnya lalu mengambil salah satu makanan yang sudah tersaji di meja kamar Kian Santang, lalu kembali duduk di sebelah Kian Santang. "Makanlah, Raden. Sudah kubilang berkali-kali aku tidak lapar, Nyimas. Aku mohon Raden dengarkan aku, ikuti ucapanku. Makanlah walau hanya sedikit, aku tidak ingin melihatmu jatuh sakit." Kian Santang tidak punya pilihan lain selain mengikuti ucapan Dewi Rengganis. Akhirnya bujukan Dewi Rengganis berhasil membuat Kian Santang mau menyantap makanannya. Dewi Rengganis merasa lega saat Kian Santang mulai mendengarkan dirinya dan mau menyantap makanan yang sudah ia bawa. Saat Kian Santang sedang makan, tiba-tiba ia tersedak makanan karena terlalu terburu-buru. "Raden, aku akan mengambilkan segelas air untukmu." "Sebentar," ucap Dewi Rengganis. Dengan cepat ia mengambil segelas air di atas meja lalu menyerahkannya kepada Kian Santang. "Aku tidak bisa memegang gelas yang kau bawa. Bisakah kau menolongku?" "Baiklah, Raden." Dewi Rengganis membantu Kian Santang untuk minum dengan mendekatkan gelas yang berada di tangan ke bibir Kian Santang. Perlahan ia membantu Kian Santang untuk minum. Setelah segelas air itu habis, Dewi Rengganis mengusap bekas air di bibir Kian Santang menggunakan ibu jarinya. Bibir lembut Kian Santang diusap oleh Dewi Rengganis dan membuat Kian Santang terdiam membeku sambil menatap Dewi Rengganis. Bagaimana kelanjutan ceritanya kita saksikan di episode selanjutnya. Sekian, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun karuhun.